Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah materi menggabungkan komponen dalam multimedia interaktif di Mapel Praktek SMK Desain Media Interaktif. Jadi nanti di buku Desain Media Interaktif sudah ada materi itu, nanti bisa dibaca-baca juga. Langsung aja, jadi apa aja komponennya? Oke, komponen multimedia yang pertama adalah teks. Teks adalah simbol berupa media visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Jadi definisinya ada nanti di buku sekarang. Kita akan juga nanti untuk mempraktikkan. Kemudian yang kedua, suara atau audio, suara, sound atau audio. Ini nanti akan kita bahas, ada tiga. Yang pertama backsoundnya, kemudian sound effect atau volley, kemudian sound narasi. Yang ketiga yaitu gambar atau image, yang keempat animasi, yang kelima video. Oke, kita akan bahas satu persatu, kita praktekkan. Adobe Animate CC, kemudian seperti biasa dibuka file baru, aja script 3 baru. Setelah terbuka, untuk menggabungkannya sebenarnya simple kalau untuk teksnya. Jadi tinggal di bagian toolbox ini kalian klik text tool, kemudian klik di bagian step. Oke, yang perlu diperhatikan bagian properties ini. Jadi di bagian teks ini ada tiga: static, kemudian dynamic, kemudian input. Oke, yang statik ini biasanya untuk teks-teks yang judul, kemudian yang tidak memerlukan fleksibilitas. Kemudian kalau yang dinamik itu sebenarnya untuk menampilkan seperti paragraf, kemudian untuk menampilkan biasanya sama input ini. Biasanya ketika kita membuat sebuah isian gitu, kemudian pakai teks input ini, nanti hubungannya sama coding. Kemudian untuk menampilkannya itu bagian dinamik ini. Nah, kalau untuk menampilkan teks-teks biasa yang enggak untuk menampilkan dan untuk input keperluannya, kita pakai static. Nah, ini bisa kita ketikkan biasa. Nah, kita panggil. Pokoknya kita kecilkan dulu. Seperti ini untuk statik. Nah, kemudian kalau dinamik, ketika kita perhatikan kotak kecil ini, ketika kita klik dinamik dia akan ke bawah. Nah, ini biasanya nanti untuk menampilkan dan bisa memanjang, ini ke bawah. Biasanya untuk menampilkan kalimat yang lebih panjang lagi. Kemudian kalau input nanti bukannya biasanya untuk coding, untuk inputan, misalnya membuat sebuah form yang harus diisikan sebuah teks, itu pakai text toolnya menggunakan input text. Ya, kurang lebih begitu untuk teks. Kemudian kita delete aja. Kemudian kita lanjut ke suara. Di setelah teks kita lanjut ke suara atau audio. Untuk audio ini kita coba dulu yang pertama backsoundnya. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran interaktif, biasanya ada musik di belakang tampilan, ada di belakang narasi. Itu kita bisa memasukkannya di Adobe ini dengan import. Jadi pertama kita klik dulu file, kemudian import, kemudian pilih import to start. Yang muncul seperti ini sudah saya siapkan bahan paket. Ini nanti ada, kita akan coba satu-satu, tidak semua, beberapa nantinya. Jadi bagian audio ini kita pilih yang kelima. Perhatikan bagian
library ini, file library. Di sini ada file info.mp3. Ini sudah ada seperti gelombang suara. Di versi Adobe Flash sebelumnya atau versi sebelum anime atau Adobe Flash biasanya ada beberapa yang tidak support, jadi harus tidak support file audio, jadi harus di convert dulu ke MP3. Salah satunya MP3 yang bisa masuk ke Flash. Nah, nanti di bagian timeline, bagian frame ini nanti akan seperti ada gelombang. Kalau kita panjang lagi di sini, nanti ada gelombang. Karena kebutuhannya kita di frame berapa aja, taruh ini saja. Jadi di frame 1, kemudian di sound property ini bisa kita setting. Ini kita coba dulu. Bisa menggunakan ini di media pembahasan ini untuk background. Teman dulu. Selanjutnya kita akan coba untuk berikutnya. Jadi setelah background kita akan coba untuk sound effect untuk mulai. Nah, biasanya itu untuk sound effect itu untuk akan membuat satu animasi itu menjadi lebih hidup lagi, atau untuk memberikan efek di animasi. Nah, yang kita coba dulu, misalnya kita akan import dulu file, kemudian state nomornya remote ya. Nah, di sini sudah ada, kemudian di sini library juga sudah ada. Ini bisa kita coba lagi tes lagi. Saran saya untuk mencari di sound effect yang free lisensi itu di library YouTube. Sound effect maupun background itu bisa dicari di library YouTube. Oke, untuk sound effect kita akan mencontohkan misalnya pakai sound effect itu di tombol. Kita pakai yang suara sound effect yang pop, suaranya seperti ini. Tapi ini tidak kita pakai di sini, jadi kita akan membuat sebuah tombol dulu. Saya buat tombol sederhana. Yang ini button, kita membuat tombol, kemudian menunya berikan default seperti ini, kemudian klik OK. Kalau sudah ini button, berarti sudah tombol. Oke, sekarang kita akan memasukkan sound effect di tombol ini. Nah, kita saya pengennya misalnya ketika mau bikin tombol ini, kalau saya klik nanti akan ada efek sound effect. Kita masuk dulu. Nah, kemudian karena kita pas diklik, jadi kita pilih yang drop. Frame, kemudian saya tambahkan lagi supaya tidak bercampur frame gitu. Nah, di bagian ini kita kasih sound geser, jadi klik, ditahan, kemudian di drag ke state ini. Nah, nanti di sini ada gelombang. Jadi pas posisi klik atau posisi down, nanti di tombol ini akan ada semacamnya. Kita rubah juga tombolnya ini sudah ada perbedaan. Oke, sekarang kita coba dulu. Tombolnya disentuh, digeser nggak ada masalah. Nah, ketika diklik, nah ini lagi. Nah, kurang lebih seperti itu aplikasi untuk sound effect di tombol, dan itu biasanya akan dipakai ketika membuat media pembelajaran interaktif. Oke, itu bisa juga untuk animasi misalnya tabrakan
mobil itu, atau misalnya langkah kaki, kemudian bola mantul dan sebagainya, itu bisa pakai sound effect untuk penguatan suasananya atau mempertajam suasananya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu narasi atau sound narasi. Jadi ini biasanya kalau di media pembelajaran itu ada narasi atau ada orang yang menceritakan atau memberikan narasinya. Ini saya contohkan aja. Nah, ini di media pembelajaran itu didemokan, walaupun narasinya seperti itu. Oke, jadi dia menceritakan atau memberikan narasi dulu. Jadi media pembelajaran ini tentang apa dan bagaimana, itu biasanya memakai memakai narasi untuk lebih memperjelas dari media pembelajaran interaktif itu sendiri. Selanjutnya kita akan menggabungkan gambar atau image. Ya, kembali lagi ke Adobe Animate, kemudian file, import, kemudian state. Kita akan mengimport gambar atau image ini berupa foto. Nah, kita pilih salah satu aja. Nah, nanti akan muncul di set seperti ini. Kalau ukurannya terlalu besar, kita kecilkan dulu seperti ini. Jadi kalau kita mau import gambar image seperti itu, kemudian setelah gambar atau image kita akan menggabungkan animasi. Untuk komponen berikutnya yaitu animasi, kita akan gabungkan animasi ke dalam desain media interaktif. Sebenarnya di Adobe Animate sendiri bisa memang untuk membuat animasi. Jadi kalau misalnya kita memang memerlukan animasi dari luar, barulah kita untuk import. Tapi kalau di Adobe Animate sudah bisa, sebenarnya tidak ya. Yang perlu diperhatikan ketika mengimport gambar filenya, salah satunya yaitu file GIF. Ini ada dua file GIF, kita import satu-satu dulu. Nah, ini nanti akan kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, yang satu ini ketika diimport, di frame-nya langsung untuk GIF ini seperti ini. Nah, kemudian usahakan ketika mau animasi yang diimport itu backgroundnya dihilangkan. Jadi kalau seperti ini nanti jadinya bertumpuk, dan ini tidak disarankan. Selanjutnya kita import yang satunya lagi, yang backgroundnya tidak menggunakan background. Jadi animasinya filenya GIF yang tidak menggunakan background. Sebelumnya kita tambahkan layer supaya tidak bertumpuk seperti tadi. Oke, kita import, kemudian kita pilih yang file GIF. Nah, nanti di frame ini sudah menunjukkan pergerakan animasi otomatis. Nah, kemudian supaya ini nanti backgroundnya juga tetap ada, kita ikutin aja sampai frame 3 kurang lebih, kita insert supaya backgroundnya tetap ditambah. Kita coba gas move. Nah, itu seperti ini. Jadi ini tinggal kita import saja. Komponen selanjutnya yaitu video. Buka Adobe Animate, kemudian kita pilih file, import, kemudian kita pilih video. Biarkan default seperti ini. File path, kita pilih browse, kita pilih videonya yang ini, MP4, kemudian tercatat di sini, kita next saja. Skinnya bisa kita ganti-ganti. Sementara biarkan default seperti ini, kemudian next, kemudian finish. Di frame 1, jadi dia ini seperti ini, perhatikan. Kemudian yang state-nya seperti ini. Karena video terlalu besar, kita kecilkan dulu.
kemudian kita coba apply test movie off play ini ukurannya juga bisa kita kecilkan. Besar berkecil sesuai ingin kita. Kalau ingin disesuaikan ukuran stage-nya juga berbesar atau berkecil. Stage-nya juga supaya lebih besar di videonya, karena ini videonya terlalu besar. Ini bisa kita ubah sendiri seperti itu. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita file import. Jika kalian tidak mempunyai yang MP4, ini juga bisa untuk FLV. Jadi yang kita pilih yang nomor 2 ini FLV, kemudian kita browse filenya, kita pilih yang FLV, kemudian open, dan next seperti tadi, tidak ada pilihan skin. Nah, kurang lebih seperti ini. Perhatikan bagian frame-nya. Jadi ini timeline-nya mengikuti sampai video selesai. Jadi kalau menggunakan yang pilihan kedua tadi, ini tidak ada skin-nya, tidak ada gambar di sini. Dan salah satu keuntungannya, kita juga bisa bikin animasinya. Misalnya di sini ada videonya, kemudian di sini mau dibikin animasi, ini juga bisa. Kita bantu ini untuk mencoba aja, jadi bisa untuk video, kemudian di sini juga animasinya ini bisa untuk divariasi macam-macam nantinya. Jadi video bisa jalan, kemudian animasi juga bisa jalan. Oke, untuk komponen video sampai di sini dulu. Kemudian untuk komponen media sudah lengkap, semuanya sudah kita coba pakai imporkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.